semuanya. Gimana kabar kalian pada hari ini? Pagi ini pasti bersemangat kan? Karena kenapa? Karena hari ini adalah hari Minggu, harinya Tuhan, waktunya kita menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Seperti yang dikatakan Mazmur 127 ayat 4. Dikatakan bahwa seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikian anak-anak pada masa mudanya. Jadi kita adalah anak-anak panah yang ada di tangan Tuhan, dan Tuhan siap meluncurkan kita untuk menjadi berkat bagi bangsa ini. Kalian siap untuk menjadi berkat pada hari ini? Oke, sekarang kita waktunya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita sebelum memuji dan memuliakan nama Tuhan, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu, untuk kesempatan pada pagi hari ini Tuhan. Kami hari ini dapat Tuhan bangun dengan tubuh yang sehat, dengan keluarga yang semuanya tercukupi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar kami akan memulai ibadah kami Tuhan. Kami ingin memuliakan Engkau, kami ingin meninggikan nama-Mu. Kan kami tahu Tuhan, hanya Engkaulah yang dapat memegang kami, dan hanya Engkaulah Tuhan yang dapat meluncurkan kami menjadi berkat bagi bangsa ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk memuliakan nama-Mu. Haleluya, amin. Haleluya. Come on everybody. Angkat tanganmu, kita menyembah Tuhan pagi hari ini. Sama-sama katakan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku, segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku, segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kami Tuhan, kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Haleluya Tuhan. Engkau yang termulia dalam hidup kami Tuhan. Haleluya.
bersama-sama katakan, oh haleluya. Kita bersama-sama bersorak-sorai bagi Tuhan, sebab Dia Allah yang ajaib. Mari sama-sama katakan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, semua ajaib, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kami Tuhan, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, semua serahkan ajaib, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa, sumber-sumber, amin, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Yesus, Kaulah Raja mulia. Oh, semua sorakan, Raja mulia. Haleluya, amin. Hari ini kami mau nyatakan Tuhan mau membawa hati kami dengan penuh ucapan syukur, sebab Engkau Allah yang sangat kami cinta, sebab Engkau Allah yang selalu ada di dalam kami dan kami di dalam Engkau. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku, dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku, Kau sangat ku cinta. Bersyukur selalu, bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku, dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depan. Sebagai Bapa yang baik, sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik,
takkan pernah kau meninggalkanku. Ku kan menari, ku kan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku. Dan ku kan minum airmu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalammu dan hidupmu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Kau sangat ku cinta, Yesus. Kami kan menari Tuhan, ku kan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku. Dan ku kan minum airmu bagai rusa rindu. Selalu dan hidupmu di dalamku, oh Yesus. Ku kan menari, ku kan menari dan bersuka karenamu, yes God. Dan ku kan minum airmu bagai rusa rindu. Selalu dan hidupmu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta, oh Yesusku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Kau sangat ku cinta Tuhan. Ku bersyukur atas kasih-Mu. Haleluya. Haleluya. Ku menari memuji-Mu Yesus. Haleluya. Glory. Kami mau terus menari sebab Tuhan sungguh baik atas kami. Sebab Engkau Tuhan terlalu baik bagi kami. Engkau yang selalu ada bagi kami Tuhan. Haleluya. Kami sembah Dia. Haleluya. Haleluya. Glory. Kami sembah Yesus. Kami bersyukur. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau Yesus. Terpujilah Allah Roh Kudus. Oh, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tangan kami terangkat menyembah-Mu Tuhan. Oh, hati kami penuh dengan syukur. Hati kami bersuka sebab Tuhan sungguh baik. Sebab Engkau setia. Engkau ada selalu bagi kami. Oh,
kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku bersyukur kepadamu. Ku bersyukur kepadamu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Namamu yang termanis terindah dalam hidup kami. Engkau Allah yang sudah menyembus kami. Nama di atas segala nama, Yesus namanya. How wonderful, how beautiful, name above every name, exalted high. How wonderful, how beautiful, Jesus your name, name above every. How wonderful, how wonderful, how beautiful, name above every. Exalted high, exalted high. How wonderful, how beautiful, Jesus your name, name above every name, Jesus. I will sing. I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love you. I will sing forever. Jesus, I love. Jesus, I love you. Jesus, I love. Oh, I will sing. I will sing forever. Jesus, I love. Jesus, I love you. Oh, I will sing forever. Jesus, 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 I love you. How wonderful, how beautiful, name above every. Exalted high. Oh, how wonderful, how how beautiful. Jesus, your name. Jesus, your name. Name above every name. How wonderful. Oh, how beautiful. Jesus. Oh, Jesus. Hallelujah. Exalted high. How wonderful. Oh, how beautiful. Jesus.
Jesus, your name. Name above Jesus, your name. Jesus, your name. Name above every name. Jesus. Oh, Jesus. Thank you, Lord. Oke, shalom semua teman-teman. Selamat siang buat kita semua teman-teman Youth House of Grace dimanapun teman-teman semua berada pada siang hari ini, baik yang ada di Surabaya, yang ada di Jawa Tengah, dan juga yang ada di luar Pulau Jawa. Kita bersyukur ya hari ini kita boleh kembali beribadah dalam ibadah Youth walaupun hanya lewat online. Nah, kadang-kadang kan kita nggak bisa memikirkan tuh teman-teman. Mungkin kita berpikir seperti ini. Ketika terjadinya pandemi ini, mungkin kita berpikir hanya yang pengaruh negatifnya saja. Tetapi sulit orang bisa mengambil suatu hal yang positif. Padahal kan firman Tuhan mengatakan bahwa dalam setiap hal Tuhan selalu bekerja untuk mendatangkan kebaikan buat kita semua. Nah, lewat ibadah online ini kan saya pribadi nih berpikir, kan kita itu hampir tidak pernah untuk boleh seperti ini beribadah bersama-sama dalam ibadah Youth. Tetapi lewat ibadah online ini, akhirnya semua teman-teman yang ada di Jawa Tengah, yang ada di luar Pulau Jawa, baik dari Spasio, MDS, akhirnya kita bisa beribadah bersama-sama. Jadi kita harus bisa selalu melihat bahwa Tuhan selalu bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Amin. Saya harap kalian setuju sama saya ya. Oke, mungkin kalau teman-teman yang dari luar Spasio belum ada yang belum mengenal saya, nama saya Fernando ya. Oke, itu aja. Oke, hari ini saya mau berbagi kepada kita semua tentang berbuah. Nah, tadi kan pujian kita itu kan bahwa kita di dalam Tuhan, Tuhan di dalam kita. Nah, jadi siang hari ini saya mau sharing firman Tuhan, tapi kita santai aja gitu ya kan, tentang berbuah sebagai tanda murid Kristus. Nah, kenapa teman-teman saya rindu membagikan ini? Karena seperti ini teman-teman, kan di dalam gereja itu banyak macam-macam orang. Bisa kita temukan orang karena dia punya KTP Kristen, karena dia lahir di keluarga Kristen. Nah, dia kan berpikir, atau orang lain akan berpikir bahwa dia itu sudah hidup di dalam Tuhan Yesus. Tetapi KTP Kristen itu belum menjamin kalau kita itu sudah hidup di dalam Kristus, gitu. Terus yang kedua, ada orang memang pergi ke gereja, tetapi ada beberapa yang sudah memang kita temukan dalam lapangan seperti itu, bahwa orang yang ke gereja itu pun tidak semuanya karena memang lahirnya cintanya kepada Tuhan atau dia memang sudah hidup dalam Kristus, tapi mungkin ada karena mungkin disuruh orang tua gitu, mungkin dipaksa dari rumah daripada berantem di rumah gitu kan, mending ke gereja aja seperti itu. Nah, tetapi sekarang kita mau belajar bahwa kita sebagai murid Kristus, kita harus memberikan suatu tanda gitu. Berbuah akan menjadi sebuah tanda bagi kita bahwa kita adalah murid Kristus. Saya mau membacakan buat kita semua dalam Yohanes 15 ayat 7 sampai 8. Dalam Yohanes 15 ayat 7 sampai 8 dikatakan gini. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-Ku. Nah, teman-teman, aku mau kasih ilustrasi nih. Gini, saya berpikir seperti ini. Seandainya nih, saya ini cerita nih sama salah satu youth lah, misalkan Jojo gitu. Jo, kamu tahu nggak Jo? Aku ini punya orang tua di Medan, kaya sekali. Papaku itu dulu pejabat loh Jo. Terus
ya mamaku punya banyak rumah lah, punya banyak villa juga. Ya di sana mamaku punya apartemen juga, mamaku punya usaha hotel juga gitu. Nah, seandainya aku ngomong gitu sama Jojo, kira-kira Jojo percaya nggak sama aku? Kalau sempat Jojo percaya sama aku, kayaknya Jojo ini maaf kata kurang waras gitu ya kan, atau gimana, atau mungkin dia polos gitu ya toh. Nah, tetapi kalau aku ya ngomong gitu sama Jojo, kalau terus Jojo melihat kehidupanku, langsung Jojo ngomong gini. Kalau Jojo ini berpikir cerdas gitu, dengan berpikir cerdas Jojo langsung ngomong gini, dalam hatinya mungkin gini, gendeng Kak Nando ini ngomong orang tuanya kayak gitu kok hidupnya kayak gini ya, pasti ngomong gitu karena nggak sesuai kan dengan kenyataan hidup saya. Aku ngomong gitu terus sementara hidupnya ini di Surabaya dengan susah payah gitu ya kan. Nah nggak mungkin, pasti Jojo nggak percaya. Nah terus teman-teman, ilustrasi ini seperti ini. Banyak sekali orang mengaku bahwa dia orang Kristen. Yang kedua, dia mengaku bahwa dia udah dewasa rohani. Yang ketiga, dia mengaku dia ya dipakai dengan luar biasa seperti itu, bahwa dia sudah murid Kristus yang sejati seperti itu, tapi hanya dalam perkataan saja gitu. Nah, tetapi firman Tuhan meminta kita untuk kita ini benar-benar memberikan suatu bukti bahwa kita adalah murid Kristus, bukan lewat perkataan kita, tetapi lewat buah yang ada dalam diri kita. Nah, kalau teman-teman kalau masih ingat, kan Tuhan Yesus tuh pernah kasih perumpamaan kepada murid-muridnya. Ketika murid-muridnya menghadapi pengejaran sesat gitu, terus murid-muridnya bingung, bilang, terus guru, bagaimana kami untuk mengenal mereka? Terus Tuhan Yesus bilang apa? Dari buahnya lah kamu mengenal mereka gitu. Terus Tuhan Yesus kasih perumpamaan lagi gini, tidak mungkin misalkan pohon durian nih, nggak mungkin dia menghasilkan buah apel gitu. Atau buah jeruk nih, nggak mungkin dia menghasilkan buah salak, mustahil kan? Gitu. Nah, kita sebagai murid Kristus, nggak usah maksudnya kita ngomong-ngomong sama orang-orang atau komunitas kita dengan omongan kita, tetapi Tuhan Yesus mau kita membuktikan lewat buah kita, sehingga ketika kita tidak ngomong pun mereka tahu bahwa kita anak Tuhan. Amin. Gitu. Nah, makanya siang hari ini saya mau ajak kita untuk sama-sama mempelajari mengapa kita sih harus berbuah dan bagaimana caranya kita untuk dapat berbuah gitu. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa berbuah atau menghasilkan buah? Yang pertama, coba kita lihat dalam perikop ini, di atasnya kan dikatakan gini, dalam ayat 2, setiap ranting yang ada padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Teman-teman, Tuhan Yesus kasih di sini perumpamaan tentang pokok anggur yang benar. Nah, bagaimana pokok anggur itu biar bisa berbuah? Kata Tuhan Yesus, kalau setiap ranting yang tidak berbuah itu harus dipotong, dan yang berbuah itu dibersihkan supaya lebih banyak berbuah lagi. Terus bagaimana aplikasinya dalam hidup kita? Gini, Tuhan mau membuang ranting-ranting yang ada dalam kehidupan kita ini yang tidak menghasilkan buah, yang selalu menekan kita sehingga kita ini nggak bisa berbuah. Semua ranting-ranting, taruhlah kebiasaan-kebiasaan yang ada dalam diri kita yang sudah membuat kita berbuah, itu perlu Tuhan bersihkan lagi supaya kita lebih berbuah lagi gitu. Kadang-kadang Tuhan merusak gambaran yang kita inginkan dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena gini teman-teman, gambaran yang kita inginkan belum tentu sama dengan gambaran yang Tuhan inginkan dalam diri kita. Karena apa yang kita pikirkan ke depan, cara bekerja kita, cara kita untuk meraih masa depan kita, itu tidak akan sama dengan
caranya Tuhan. Makanya di sini kita perlu memang meminta petunjuk terus ya dari Tuhan ya. Kita harus selalu baca firman. Nanti dalam firman ini katakan, makanya tadi Tuhan kan katakan gini, kalau engkau tinggal di dalam aku dan firmanku di dalam engkau. Makanya firman Tuhan itu harus selalu dalam kita. Nah teman-teman, kadang-kadang Tuhan itu akan merusak gambaran yang kita inginkan. Apa yang mungkin teman-teman akhir-akhir ini mungkin, oh aku maunya seperti ini, tapi pada suatu titik Tuhan bilang enggak. Nah mungkin itu seolah-olah menyakitkan buat kita, tetapi teman-teman harus tahu bahwa ketika Tuhan menghancurkan itu, berarti itu tidak baik, dan itu bukan yang terbaik buat teman-teman. Berarti Tuhan punya cara yang terbaik buat teman-teman. Nah, kadang Tuhan juga membawa kita teman-teman pada jalan yang sulit, gitu. Untuk kita berbuah, Tuhan itu kadang-kadang membawa kita ke dalam jalan yang sulit. Simpel saja teman-teman, mungkin di dalam hal berteman, gitu. Dulu saya gini teman-teman, waktu saya baru-baru pertama datang ke Surabaya, kan saya masuk asrama gitu. Saya langsung masuk sekolah teologi. Dulu saya tidak bercita-cita di sana. Saya ingin seperti orang-orang yang kerja di bank, karena saya dulu suka akuntansi, saya suka menghitung uang. Saya pokoknya walaupun hanya hitung-hitung saja, saya bisa lembur teman-teman. Padahal itu bukan uang saya ya, itu hanya tugas ekonomi gitu. Tapi saya senang sekali gitu, karena cita-cita saya di sana. Saya ingin jadi akuntan gitu. Nah, tetapi Tuhan panggil saya untuk sekolah teologi gitu. Tapi pada waktu itu teman-teman, saya berangkat ke Surabaya. Nah, mau tidak mau saya harus masuk asrama. Lalu teman-teman, saya berpikir saya ingin berubah. Karena menurut saya dulu seorang hamba Tuhan itu ya memang harus sempurna. Itu yang membuat saya memang dulu takut menjadi hamba Tuhan seperti itu. Nah, waktu saya masuk di asrama teman-teman, pada kenyataannya memang Tuhan mempertemukan saya dengan orang-orang yang siap menggesek saya, menajamkan saya, yang siap menguji karakter saya seperti itu. Nah, waktu saya nyampe di sana saya berpikir, Tuhan, ini saya di sini mau belajar mengubah diri, tapi kok saya bertemu dengan orang-orang yang menurut saya kok menjengkelkan Tuhan gitu. Udah tahu saya memang kalau mereka tahu saya emosian, kok saya dipancing-pancing Tuhan gitu. Saya mulai nggak terima, dan pada akhirnya memang dalam pengalaman pertama saya memberontak teman-teman. Bahkan sampai ada kakak kelas yang harus nangis karena saya lawan, memang saya bentak, seperti itu. Tapi pada endingnya, saya seperti ditegur. Dan mulai banyak orang yang tadinya suka dengan kehadiran saya, sekarang mereka sudah mulai tidak suka. Jadi, waktu saya melihat ekspresi mereka, kalau mereka tidak suka dengan saya mulai sedih. Saya mulai berpikir seperti ini, Tuhan, kok mulai banyak ya orang-orang nggak suka dengan saya. Padahal ini kan sifat saya ini ya, menurut saya masih wajar gitu. Lalu dengan seiringnya teman-teman, kita terus diisi dengan firman. Teman-teman mungkin masih ingat firman Tuhan di dalam Amsal 27 ayat 17 dikatakan seperti ini. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Saya langsung mengerti dengan apa yang saya alami. Tuhan katakan seperti ini dalam hati saya. Kalau saya tidak mengirimkan orang seperti itu, kapan engkau berubah? Kapan sifatmu itu bisa engkau asah menjadi baik? Mungkin kalau orang yang lembut yang terus datang kepada saya, ya sifat saya akan tetap seperti itu. Saya tidak akan belajar lemah lembut seperti itu. Jadi teman-teman, mungkin ada teman-teman yang merasa juga seperti itu ketika teman-teman ada di komunitas, ada di gereja, ada di tempat kerja, di sekolah. Mungkin merasa kok Tuhan pertemukan saya dengan orang-orang yang seperti ini ya. Sehingga teman-teman merasa, waduh aku nggak cocok nih. Ingatlah teman-teman,
firman Tuhan mengatakan bahwa besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Semua sifat-sifat yang tidak kita inginkan ketika Tuhan pertemukan dengan kita. Ingatlah firman Tuhan itu. Berarti Tuhan ingin menajamkan kita, ingin memurnikan kita, supaya semua emosi kita, keegoisan kita, rasa angkuh kita dibuang dari dalam diri kita. Amin. Ya teman-teman. Mungkin emosi ini bisa juga kita temukan dalam, misalkan dalam keluarga. Dalam sebuah keluarga itu kan sifat kakak adik itu bisa berbeda-beda teman-teman. Mungkin kita orangnya santai, kita kalau ngomong nggak begitu keras suaranya, tetapi kita bisa punya koko, cece, atau siapapun yang ada dalam rumah kita. Mungkin kalau ngomong nggak bisa pelan, suaranya mesti banter, terus kalau ada masalah langsung emosi, tidak bisa dengan tenang. Nah, di sini kita mesti belajar bahwa itu semua untuk mengasah kita, supaya kita ini bisa belajar lebih lagi untuk seperti yang Tuhan mau. Sifat-sifat itulah yang akan terus menempa kita sampai kita benar-benar menjadi orang yang bisa menguasai diri, yang lemah lembut, yang ucapan kita selalu membangun seperti yang Tuhan mau dalam hidup kita. Lalu teman-teman, contoh lagi, mungkin dalam setiap beribadah gini, ketika ada seorang anak muda yang mencari komunitas, mencari kakak rohani, dan dia mulai rajin beribadah, dia mulai rajin bertemu dengan kakak rohaninya, dia mulai rajin ke komunitas-komunitas yang dia anggap bisa membangun dia. Tetapi ada sesuatu hal yang tidak beres dalam dirinya. Saya harap teman-teman semua, kita semua tidak ada yang seperti anak muda ini, dan ketika dia itu tidak mempunyai hubungan yang baik dengan orang tua. Nah, ketika dia rajin ke komunitasnya, dia rajin ke gereja, mungkin kakak rohaninya, bapak pendeta, teman-temannya selalu memberikan ayat Efesus 6 ayat 23 kepada dia. Itu sesuatu yang sakit atau sesuatu yang menjengkelkan buat dia. Kenapa sih kalian harus kasih itu dengan saya? Kalian tahu kan, aku nggak suka papaku, kalian tahu kan nggak suka sikap mamaku, atau hanya papanya saja. Pokoknya ada sesuatu hubungan yang tidak bagus antara dia dengan bisa kedua orang tuanya, bisa salah satu orang tuanya. Menurut dia itu suatu, mungkin teman-temanku ini kok kayak buat aku tambah sedih ya. Kok teman-temanku ini udah tahu aku hubunganku dengan orang tuaku tidak bagus, kok selalu menyinggung itu ya. Tetapi dia tidak mengerti teman-teman, bahwa firman Tuhan mengatakan dalam Efesus 6 ayat 2-3, hai anak-anak, hormatilah orang tuamu, ayah ibumu, karena haruslah demikian. Karena dengan kita menghormati orang tua, Tuhan bilang apa? Kita akan berbahagia. Maka panjanglah umurmu di tanah yang diberikan Allah, Tuhan Allahmu kepadamu. Ini sebenarnya yang disampaikan oleh teman-temannya, kakak rohaninya, bapak pendeta kepada dia. Bukan berarti teman-temannya untuk membuat dia lemah, enggak. Tetapi teman-temannya melalui firman Tuhan ingin anak-anak muda ini berbahagia. Teman-teman, kalau kita mau berbuah, memang semua ranting-ranting itu memang sakit. Ketika dipotong itu sakit teman-teman. Tetapi ingatlah, ketika dia menghasilkan buah, itu mendatangkan kebaikan bagi kita. Amin. Oleh sebab itu teman-teman, bagaimana kita untuk bisa sanggup melakukan itu? Tidak ada jalan lain. Nggak usah kita cari teman yang bisa menyenangkan kita, atau hiburan, atau kegiatan apapun. Hanya satu, tinggallah di dalam Tuhan. Amin. Makanya tadi Tuhan Yesus mengatakan apa? Tinggallah di dalam aku, dan firmanku di dalam engkau. Biar firman Tuhan saja yang mengontrol hidup kita. Nggak usah dipakai ilmu-ilmu yang lain. Ilmu apapun yang ada di dunia ini, cukup firman Tuhan. Firman Tuhan di atas segalanya. Biar firman Tuhan hidup dalam kita. Kalau firman Tuhan mengatakan kita harus tunduk hormat sama orang tua, sopan, mari kita lakukan.
Kalau firman Tuhan mengatakan kita harus mengasihi semua orang seperti diri kita sendiri, mari kita lakukan teman-teman, supaya hidup kita ini berbuah. Lalu teman-teman, mengapa kita harus berbuah? Saya langsung bagikan aja 3 poin kenapa kita harus berbuah. Ada 3 poin yang saya mau sampaikan kepada kita semua. Yang pertama, karena dengan berbuah kita akan menjadi karena dengan berbuah itu akan menjadi bukti bahwa kita ini adalah murid Kristus. Amin. Jadi bukan hanya dengan omongan kita mau menuliskan buku setebal apapun, mau menyatakan bahwa kita murid Kristus, tetapi kita tidak menghasilkan buah, maka Tuhan mengatakan omong kosong. Kembali lagi dalam ucapan Tuhan tadi dalam Matius 7 ayat 20 sampai ke 23, bahwa dari buahnya lah kita akan dikenal orang. Dari buah kita lah orang-orang akan tahu kita siapa. Ketika kita sudah berbuah, maka orang akan melihat. Ketika sifat kita tidak sama lagi dengan dunia ini, maka orang akan melihat. Makanya Tuhan bilang apa? Bahwa engkau tidak sama dengan dunia ini. Bahwa engkau anak-anak yang ditebus Allah. Maka berubahlah oleh pembaharuan budimu. Tuhan mau cara hidup kita, pola pikir kita tidak sama lagi dengan dunia ini. Tetapi kita harus sama seperti Kristus. Itulah yang menjadi buah kita. Nah, ketika kita berbuah, orang pasti melihat, kok orang ini beda ya? Apalagi dalam suatu pekerjaan teman-teman, seringkali bahwa kita sebagai anak Tuhan bisa Tuhan taruh di komunitas yang begitu besar, yang mungkin iman mereka tidak sama dengan kita. Tuhan tuntut kita untuk berbuah. Gak usah dengan omongan, dengan buah, perbuatan, perilaku, sikap kita. Tunjukkanlah bahwa kita anak Kristus, supaya mereka melihat dan mereka tahu bahwa Kristus yang kita sembah itu benar-benar Allah yang hidup. Yang kedua, teman-teman, mengapa kita harus berbuah? Karena dengan berbuah kita akan menjadi berkat. Amin. Tuhan pernah katakan bahwa kita terang dan garam dan kita harus menjadi berkat bagi banyak orang. Kita masih muda. Kapan kita harus menjadi berkat? Teman-teman, untuk menjadi berkat itu tidak memandang usia, karena di mata Tuhan kita semua sama. Mau orang tua, mau anak kecil, mau anak muda, semuanya sama di mata Tuhan. Kalau kita hidup di dalam Tuhan, kita menjadi murid Kristus, selayaknya kita harus menjadi berkat. Dengan apa? Dengan buah kita tadi. Kita harus menjadi berkat bagi keluarga. Yang pertama yang simpel aja dulu, dari keluarga, gitu kan. Bagaimana cara kita untuk menjadi berkat bagi keluarga? Misalkan gini, ketika mungkin keluarga kita dulunya misalkan orangnya keras-keras gitu loh, ngomongnya nggak bisa santai, ngomongnya nggak bisa adem, ngono. Jadi kita coba menjadi berkat bagi mereka. Mungkin ada anggota keluarga kita yang suka marah-marah. Kita menjadi berkat mulai dari keluarga. Jangan kita balas dengan marah-marah. Kalau dunia memang ya gitu. Kalau tampar pipi kanan, ya kita balas dong kanan kiri ya kan. Tampar 1, kita balas 2, ya toh. Tapi Tuhan Yesus mengatakan apa? Kalau engkau ditampar dengan pipi kanan, berikan pipi kirimu. Artinya gini, kita harus membalas kejahatan dengan kebaikan. Mulai dari keluarga. Apapun yang menurut kamu, saudaramu menurut kamu perilaku saudaramu itu merugikan buat kamu, tolonglah belajar jangan membalasnya. Tetapi cobalah belajar untuk mengasihinya dan makin mengasihinya. Karena hanya dengan perbuatan baiklah semua itu boleh dikalahkan. Emosi, ya toh, malas berdoa, malas ke gereja, malas melayani. Banyak keluarga yang saya pernah lihat di
Di dalam satu keluarga mungkin ada yang satu memang betul-betul rajin karena memang dia cinta Tuhan. Tapi ada saja dia punya saudara itu, ya kerja pun enggak, berdoa pun enggak, melayani, moro-moro melayani, ya toh, ke gereja aja pun tidak mau. Nah teman-teman, di dalam hal seperti inilah kita mulai menjadi berkat dari lingkungan keluarga kita. Terus komunitas kita, gereja kita, tempat kita bekerja, sekolah kita. Teman-teman yang masih sekolah mungkin, ketika engkau punya teman, butuh perhatian, tolonglah menjadi berkat bagi dia. Seperti Tuhan Yesus yang mengasihi semua orang tanpa membedakan orang. Coba lakukan itu. Itu adalah salah satu buah sebagai tanda bahwa engkau murid Kristus. Lakukan seperti apa yang Tuhan Yesus lakukan. Ketika kamu punya teman di sekolah, dia butuh perhatian, dia butuh kasih sayang, cobalah engkau berikan itu tanpa memandang siapa dia, tanpa memandang bagaimana statusnya dia, tanpa memandang bagaimana level pendidikannya dia, tanpa memandang bagaimana tingkat IQ-nya dia. Cobalah seperti Yesus yang mengasihi orang-orang yang terlantar, yang tidak diperhatikan gitu. Tuhan mau kita melakukan itu, karena melalui itu semua orang akan tahu bahwa kita adalah murid Kristus. Dalam pekerjaan, ketika teman-teman menjadi seorang yang gigih bekerja, terus bersyukur, rajin berdoa, teman-teman akan menjadi berkat. Apalagi ketika di dalam satu pekerjaan teman-teman mempunyai seorang teman gitu yang mungkin mudah putus asa, yang tidak mau bersyukur, yang sulit mengerti kehidupan. Nah, ketika teman-teman boleh terus setia untuk berbuah ketekunan, berbuah hati yang bersyukur, berbuah kegigihan, maka teman-teman akan menjadi berkat bagi dia. Mungkin pada suatu saat dia akan berpikir 10 kali untuk menyerah dalam kehidupannya, karena ada teman-teman yang menjadi berkat bagi dia. Oke, dan yang ketiga, ini yang terakhir, kenapa kita harus berbuah? Karena dengan berbuah kita mempermuliakan Tuhan kita. Ini yang paling penting teman-teman. Tuhan Yesus mengatakan, dengan hal inilah Bapakku dipermuliakan, jika kita berbuah banyak, maka kita menjadi murid Tuhan Yesus Kristus. Saya berdoa teman-teman, saya senang sekali dengan jujur melihat pelayanan Youth House of Grace, melihat teman-teman semua yang luar biasa melayani Tuhan, mempunyai hati untuk melayani Tuhan. Saya berdoa supaya Tuhan terus memakai kita. Mari siang hari ini kita mau katakan sama Tuhan, Tuhan, potong semua ranting-ranting yang masih ada dalam diri kami. Yang tidak berbuah, Tuhan tolong potong hari ini, supaya kami bisa berbuah. Yang sudah berbuah, Tuhan bersihkan, karena kami mau berbuah lebih banyak lagi. Jadi pelayanan kita, komunitas kita ini, nantinya bukan hanya di pelayanan di dalam saja lagi kan, tapi Tuhan mau pakai kita dengan perkara-perkara yang lebih besar lagi. Nanti Tuhan mau pakai kita menjadi berkat bagi banyak orang di luar sana. Tapi itu tidak terjadi dengan sendirinya. Kita harus satu hati bersepakat meminta kepada Tuhan untuk membuang semua ranting-ranting yang tidak berbuah. Walaupun itu sakit, ketika dipotong itu sakit, tetapi itu menghasilkan kebaikan buat kita. Dan ranting-ranting kita yang sudah berbuah, biar Tuhan bersihkan, supaya kita menjadi ranting-ranting yang berbuah lebat. Apapun pelayanan kita, bagaimanapun keberhasilan kita, semuanya untuk memuliakan nama Tuhan. Ini sangat penting teman-teman. Kita harus hati-hati dan jangan terjebak dalam poin ketiga ini. Karena banyak sekali orang-orang ketika mereka sudah Tuhan percayakan, semuanya akhirnya bukan mempermuliakan nama Tuhan lagi. Nah, di sini yang diuji. Makanya Tuhan mengatakan di Matius tadi, Tuhan mengatakan seperti ini. Bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah aku melakukan mukjizat dalam namamu? Bukankah aku melayani engkau, menyembuhkan orang dalam namamu? Bukan, Tuhan akan mengatakan, siapa engkau? Aku tidak mengenal engkau.
Tetapi kita sebagai murid Tuhan, itu tadi urutannya. Ketika kita sudah membuktikan bahwa kita murid Kristus dengan buah kita, terus kita menjadi berkat bagi orang lain. Nah, ketika Tuhan sudah mempercayakan kita yang ketiga ini, buah yang lebat, dengan buah itu kita mempermuliakan nama Bapa kita, bukan mempermuliakan diri kita. Semua keberhasilan kita, semua pelayanan kita, semua skill kita, semua keterampilan kita, apapun yang Tuhan berikan, pada akhirnya kita pakai untuk mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Semua Youth House of Grace yang ada di Surabaya, Jawa Tengah, dan semua di luar Pulau Jawa, saya percaya Tuhan akan memakai kita dengan luar biasa. Hari ini Tuhan akan potong setiap ranting-ranting yang tidak berbuah, dan Tuhan akan membersihkan ranting-ranting yang berbuah untuk berbuah lebih lebat lagi. Teman-teman semua siap? Haleluya. Oke, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kalau pada siang hari ini Tuhan Engkau telah berbicara kepada kami bahwa kami harus berbuah sebagai tanda bahwa kami adalah murid Kristus, dan kami harus berbuah supaya kami bisa menjadi berkat bagi keluarga, bagi komunitas, dan siapapun yang ada di sekitar kami. Kemanapun Tuhan kirim kami boleh menjadi berkat bagi setiap orang. Biar kami berbuah supaya kami mempermuliakan nama Bapa kami di surga. Dan disitulah kami menjadi murid Kristus yang sejati. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau, hamba-Mu sangat terbatas untuk menyampaikan kepada teman-teman semua. Tetapi kami percaya bahwa Allah Roh Kudus adalah pribadi yang tak terbatas, yang akan mengajari kami tentang semua kebenaran ini dan memampukan kami untuk melakukannya. Ampuni segala dosa-dosa dan pelanggaran kami Tuhan, yang kami sengaja maupun tidak. Biar Tuhan kiranya ampuni kami, supaya kami layak menerima semua berkat-Mu. Dalam nama Yesus, kami naikkan, kami kembalikan segala hormat, pujian, kemuliaan bagi Allah Bapa, Allah Tuhan Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati teman-teman semua.